Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan studi kasus audit Kimia Farma dan Hans Ruanakota dan Mustafa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nazala Salsabila dengan NPM 45. Saya Devita Sari Amraini dengan NPM 30. Saya Husma Alifah dengan NPM 36. Saya Tata Munida dengan NPM 29. Langsung saja kita masuk ke kasus yang terjadi, yaitu PT Kimia Farma terdeteksi melakukan manipulasi laporan keuangan pada tahun 2001, di mana mereka itu melaporkan laba bersih sebesar 132 miliar, padahal hasil yang sebenarnya yaitu hanya 99,56 miliar, yang artinya selisih 32,6 miliar, setara dengan 25% dari laba yang dilaporkan. Nah, manipulasi ini tuh terencana dan sengaja disebar ke 3 unit bisnis sekaligus, yaitu unit bahan baku, unit logistik sentral, dan unit pedagang besar farmasi, supaya rekayasa ini tidak mudah terdeteksi dalam satu titik pemeriksaan. Nah, ironisnya lagi tuh auditor eksternal PT Kimia Farma, yaitu KAP Hans Ruanakota dan Mustafa itu sebelumnya tidak menemukan penyimpangan, hingga akhirnya kecurangan baru terbongkar setelah BUMN dan Bapepam atau Badan Pemeriksa Pasar Modal itu tuh mencurigai kewajaran angka yang dilaporkan dan mendorong dilakukannya audit ulang pada Oktober 2002. Selanjutnya, untuk penyebab terjadinya kasus akan dijelaskan oleh Devita. Kemudian saya akan menjelaskan penyebab terjadinya kasus. Kasus ini tuh terjadi karena beberapa faktor, baik dari sisi manajemen perusahaan maupun auditornya sendiri. Saya akan menjelaskan dari sisi PT Kimia Farma. Yang pertama yaitu pembuatan 2 versi daftar harga persediaan. Jadi salah satu rekayasa yang dilakukan oleh PT Kimia Farma adalah menyiapkan 2 versi dokumen daftar harga persediaan yang berbeda. Versi pertama adalah dokumen internal yang menampilkan sebelumnya, sedangkan versi kedua merupakan dokumen khusus yang dibuat untuk auditor yang nilainya itu sudah dinaikkan. Jadi auditor itu hanya memeriksa dokumen yang disiapkan oleh manajemen, sehingga hasil gambaran nilai persediaannya itu jauh berbeda dengan yang asli. Kemudian yang kedua yaitu penjualan fiktif ditempatkan di unit yang tidak sampling. Manajemen menempatkan catatan penjualan fiktif pada unit-unit bisnis yang tidak dipilih sebagai sampel oleh auditor. Jadi apabila auditor itu tidak memperluas jangkauan sampelnya, maka kecurangan yang terjadi itu tidak akan dapat diketahui. Kemudian yang ketiga yaitu lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan. Salah satu keberhasilan terjadinya rekayasa ini adalah lemahnya sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh PT Kimia Farma. Tidak adanya mekanisme kolaboratif yang mampu mendeteksi keberadaan 2 versi dokumen keuangan ini secara bersamaan dapat menjadi salah fatal karena kecurangan tersebut itu tidak dapat diketahui atau diidentifikasi oleh auditor. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnul. Baik, selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kasus dari sisi auditor, yaitu KAP Hans Ruanakota dan Mustafa. Nah, penyebab yang pertama itu cakupan samplingnya itu terlalu sempit. Auditor tidak memeriksa seluruh unit bisnis PT Kimia Farma, padahal justru di unit yang tidak diperiksa itulah terjadi penjualan fiktif yang sengaja disembunyikan. Pemilihan sampel yang tidak proporsional terhadap resiko perusahaan membuat kecurangan itu lolos tanpa pernah tersentuh prosedur audit sama sekali. Untuk penyebab yang kedua yaitu kurangnya sikap skeptis terhadap informasi manajemen. Auditor terlalu percaya pada dokumen yang disiapkan sendiri oleh manajemen dari PT Kimia Farma tanpa mencari konfirmasi lebih lanjut dari sumber yang independen. Seorang auditor itu seharusnya mempertanyakan setiap bukti yang diterimanya, bukan malah menerima begitu saja. Jadi ketiadaan sikap skeptis inilah yang membuat rekayasa angka dari PT Kimia Farma itu tidak pernah terdeteksi selama proses audit berlangsung. Untuk penyebab yang ketiga, yaitu pengujian pengendalian internal yang tidak mendalam. Auditor tidak menggali sistem pengendalian internal PT Kimia Farma secara menyeluruh. Padahal 2 versi daftar harga persediaan yang beredar bersamaan adalah anomali yang seharusnya langsung memancing kecurigaan auditor tersebut. Pengujian yang lebih teliti tentu akan membawa auditor pada temuan tersebut jauh lebih awal. Nah, dari ketiga penyebab ini, KAP Hans Ruanakota dan Mustafa ini mendapatkan sanksi.
Meski tidak terbukti ada niat untuk berbuat curang, namun BAPEPAM, Badan Pemeriksa Pasar Modal, itu tetap menjatuhkan sanksi atas kelalaian profesional. Rekan penanggung jawab dari KAP tersebut didenda sebesar 100 juta dan KAP Henswana Kota dan Mustafa resmi dicopot sebagai auditor independen dari PT Kimia Farma. Nah, kejadian ini itu menjadi bukti nyata bahwa dalam profesi audit, kelalaian sekecil apapun itu tetap membawa dampak yang nyata. Selanjutnya, solusi dari kasus ini akan disampaikan oleh Tata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait solusi atau pelajaran apa sih yang dapat diambil dari kasus PT Kimia Farma dan KAP Henswana Kota dan Mustafa ini. Itu yang pertama, penerapan etisisme profesional, di mana auditor itu wajib bersikap kritis, proaktif menguji bukti dan tidak asal percaya terhadap klaim yang diberikan oleh manajemen. Lalu yang kedua yaitu rotasi auditor secara berkala. Ini itu perlu pergantian KAP untuk apa? Untuk menjaga objektivitas serta mencegah auditor yang terlalu akrab dengan klien atau familiarity trait. Lalu yang ketiga yaitu penguatan GCG atau tata kelola. Nah, di sini itu Dewan Komisaris dan Komite Audit itu harus benar-benar independen, kompeten serta benar-benar mengawasi internal perusahaan. Yang keempat yaitu sistem whistleblowing, di mana wajib ada jalur pelaporan internal yang aman dan merahasiakan identitas agar karyawan itu berani membongkar kecurangan yang ada di dalam internal perusahaan. Yang kelima yaitu restrukturisasi total. Ini itu untuk memulihkan kepercayaan dengan cara memperlancar manajemen, mengganti auditor, serta memperbaiki sistem akuntansi secara menyeluruh. Nah, dari kasus PT Kimia Farma dan KAP Henswana Kota dan Mustafa, maka quotes yang dapat diambil itu laba bisa dimanipulasi, tetapi kepercayaan tidak bisa dipulihkan dengan cara yang sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.